Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Bersama saya Pendeta Anita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau berkenan memberi kami hari baru, untuk kami jalani dan kami rindu untuk mengisi kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Kami bermohon tuntunan Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan, dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini dalam Filipi pasal 2 ayat 30. Bacaan Alkitab di hari ini, Filipi pasal 2 ayat 30 berkata demikian. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian Filipi pasal 2 ayat 30. Dan tema renungan untuk hari ini adalah kesungguhan melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melayani Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam pengertian, hal itu dilakukan tidak main-main, tidak asal-asalan, dan melayani Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam ketekunan, ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan berkorban. Melayani Tuhan juga harus memiliki komitmen dan berintegritas. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Epafroditus. Tidak banyak orang yang kenal siapa dia. Catatan tentang dirinya pun sangat sedikit. Hanya 2 kali namanya dicatat dalam surat Filipi ini, yaitu dalam pasal 2 ayat 25 dan pasal 4 ayat 18. Walaupun namanya tidak setenar Paulus atau rasul-rasul lainnya, tetapi peran Epafroditus dalam pelayanan gereja itu sangatlah besar dan patut diperhitungkan. Epafroditus adalah seorang anggota jemaat dari Filipi yang mau memberi diri dalam pelayanan dengan menjadi utusan jemaat untuk membawa pemberian kasih kepada Paulus yang saat itu sementara berada di penjara Roma. Bahkan dia tidak hanya sekedar membawa pemberian jemaat, tapi dia juga mau tinggal untuk menemani dan melayani segala keperluan Paulus. Karena itu di bagian akhir ayat ini kita lihat Paulus sangat menghargai kehadiran Epafroditus yang dia anggap melengkapi pelayanan dari jemaat Filipi. Nah, di sini kita lihat Paulus dia sangat menghargai Epafroditus. Bahkan dia menganggap Epafroditus adalah seorang yang layak untuk dikasihi, dihormati, bahkan diteladani. Karena dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Epafroditus, dia mau memberi dirinya secara total untuk pekerjaan Kristus. Memang kalau dibandingkan dengan Paulus ataupun rasul-rasul lainnya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam pelayanan, kita lihat Epafroditus, tugas yang dipercayakan kepadanya kelihatan sederhana, yaitu hanya membawa titipan jemaat dan melayani Paulus. Tetapi yang luar biasa adalah hal yang sederhana itu mau dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahasa Paulus di sini, dia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwa. Nah, di sini Epafroditus mau menunjukkan bahwa dia memiliki semangat, dia memiliki keberanian
untuk mempertaruhkan hidupnya demi melayani Kristus dan sesama manusia. Baginya, dalam pelayanan, kepentingan Tuhan adalah yang terutama. Karena itu apapun tantangan, apapun resiko yang harus dihadapi, satu hal yang dia tahu bahwa pekerjaan Kristus yang dipercayakan kepadanya itu harus dia lakukan. Nah, menjadi perenungan bagi kita semua sebagai orang percaya, menjadi perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara-saudaraku, jangan kita melayani Tuhan hanya karena terpaksa. Jangan kita melayani Tuhan hanya karena ketertarikan sesaat. Jangan kita melayani Tuhan hanya untuk mengejar ambisi pribadi atau kelompok. Jangan kita melayani Tuhan hanya untuk mencari nama atau popularitas, apalagi mencari keuntungan. Kita akan dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup. Kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita dengan sukacita akan selalu mau melakukan keinginan Tuhan dan mau mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudaraku, kita belajar dari Epafras bagaimana kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, mulai dari hal yang sederhana. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ketika kita ada dalam keluarga, ketika kita diberi tugas tanggung jawab untuk dilakukan, ketika kita ada dalam tugas tanggung jawab di tengah pelayanan jemaat, ataupun dalam kehidupan di tengah masyarakat, sekecil apapun peran kita, sekecil apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, jangan pernah kecewa, jangan pernah masa bodoh, tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena kita melakukan itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, itu didasarkan pada apa yang Tuhan sudah lakukan lebih dahulu kepada kita, yaitu mengasihi dan melayani kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah tetap memberi hidup untuk dipakai oleh Tuhan, tetaplah menjadi alat kesaksian, tetap jadi alat damai sejahtera, hasilkanlah buah-buah yang baik, dan jadilah saluran berkat, sehingga melalui hidup dan pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami semua yang mau mendengar firman Tuhan akan selalu termotivasi untuk menghargai hidup yang Tuhan beri, dan kami akan selalu mau mengisi kehidupan dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan, sehingga kami akan selalu mau melakukan segala perintah Tuhan dengan sukacita. Kami belajar bagaimana kami harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana, yang dianggap kecil, karena sesungguhnya ketika kami setia untuk melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Tolonglah kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami untuk selalu punya niat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh aktivitas yang kami lakukan setiap hari, kiranya Engkau Tuhan akan selalu memberkati. Dimanapun Engkau tempatkan kami untuk mengabdi dan melayani, biarlah kami akan selalu melakukan semua itu dengan baik, sebagaimana kami melakukannya untuk Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang selalu setia untuk mendengar firman Tuhan, baik yang sehat
akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan, tapi juga mereka yang ada dalam pergumulan sakit, kiranya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan iman, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan secara total. Setiap pergumulan yang dihadapi, kami percaya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjawab setiap gumul yang dihadapi, karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa mendapatkan kelegaan. Kami berdoa ketika kami masih ada dalam pergumulan dengan pandemi COVID-19, kami tetap percaya pada pertolongan Tuhan, kami tetap percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup dalam pengharapan, yakin dan percaya bahwa semua pasti akan berakhir. Terima kasih ya Tuhan, diberkati pelayanan yang dilakukan hari ini, diberkati tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, diberkati semua perangkat pelayanan, diberkati setiap orang yang selalu mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kami percaya berkat Tuhan mengalir untuk kami sekalian. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mengambil bagian dalam renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.